Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice Dolo-Dolor, dimanapun berada dan kembali kita di program obrolan komunitas. Bocah biasa di Perempat FM Palembang di Saban harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10 siang kagi. Yang bakal jadi rewang Mance Bice untuk kebersamaan kita di Sriwijaya pagi ya. Kami juga menyapa selamat pagi menjelang siang untuk yang sudah monitor di channel YouTube Perempat Palembang, karena selain dapat didengarkan di 88,4 MHz, Mance Bicanya juga dapat menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perempat tadi ya, dengan komen juga bakal kami baca ke KG-nya. Oke baik Mance Bice, kalau kita lihat dunia pendidikan ini memang rentan sekali dengan generasi muda ya, yang memang pendidikan ini akan menentukan bagaimana perkembangan dan juga masa depan, dan termasuk juga bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dan juga di Perempat FM Palembang untuk saat ini kita sudah kedatangan, ini ada kawan-kawan dari komunitas UKM Unsri Mengajar untuk di edisi hari ini di Senin tanggal 2 Desember 2024. Langsung baik kita sapa, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. baik. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, singgahnya ya pagi ini agak sedikit rempong ini ya. Oke baik Mance Bice, ini kita tadi yang sudah kalau sampaikan bersama dengan adik-adik dari komunitas UKM Unsri Mengajar, tapi kayaknya kurang abdonil kalau kita belum kenalan lebih mendalam ya dengan siapa baik yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang perwakilan dari UKM Unsri Mengajar. Jadi yang pertama kita kenalan, ada siapa nih namanya? Ada Amelia Yosanda, yang mana nih? Oh itu saya nih kak. Nama panggilannya Amel ya? Iya panggilannya Amel. Iya, Amel ini sebagai Kepala Departemen Kurikulum dan juga Infrastruktur. Instruction. Instructor ini ya. Iya. Oke baik. Dan ini juga masih aktif sebagai mahasiswa, mahasiswi ya, Iya. di fakultas apa nih? Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 7 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris ya. Semester berapa tadi? 7. Semester 7. Iya baik. Dan juga di belakangnya ini kita sudah di sampingnya ya kedatangan ada Ramadan Oktar A. Ya, Ya, ini panggilannya Ramadan. Rama. Rama ini sebagai Kepala Departemen Facilities and Infrastructure ini juga ya. Ya. Bahasanya ya. Oke, dan yang ketiga ini ada Tasya Ardelia. Iya, halo Kak. Oke, Tasya ini sebagai Kepala Departemen Public Relation atau PR-nya ya. Oke, baik. Ya, dan tentunya mengenai topik kita yaitu ada generasi muda menjadi penggerak pendidikan. Oke, baik. Dan mengenai topik kita, sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu. Apa itu UKM Unsri Mengajar nih? Siapa nih? Siapa yang pengen jawab? Siapa? Oh ya aku boleh ya. Nah kak, UKM Unsri Mengajar itu sama Cak, kalau kita ngomongnya di SMA dulu ekskul kan. Oke, UKM ya. ekskul. Nah, tapi kami bergerak di bidang pendidikan. Nah, di mana kami itu mengajar di SD binaan kami di setiap hari Jumat biasanya, dan juga kami tuh selain mengajar kami tuh bisa dibilang relawan gitu. Oh, relawan juga. Iya, relawan Oke. di bidang. Nah, mungkin yang lain bisa nambahin. Bisa? Siapa yang pengen tambahin? Oke, mungkin aku boleh tambahin. Ayo Kak. boleh. Kan karena tadi kita merupakan relawan, selain relawan yang mengajar di SD binaan, kami juga punya banyak kegiatan lainnya yang juga bisa dilaksanakan secara online, nasional maupun Oke. tingkat universitas. Di tingkat universitas yang ada di Unsri tentunya ya. Iya. Oke, baik. Nah ini kalau buat UKM Unsri Mengajar ini sudah berdiri sejak kapan nih? Kalau berdirinya tuh sejak tahun 2013, tapi memang awalnya itu UKM Unsri Mengajar ini adalah program dari BEM universitasnya. Namun anggota dari kegiatan itu merasa sayang sekali kalau kegiatan ini tidak dilanjutkan. Jadi dibentuklah komunitas pada tahun 2015 yang berjumlah sekitar 100 orang, memenuhi persyaratan sehingga pada tahun 2015 berubah menjadi UKM. Oh, jadi UKM. Iya. Oke, dan kalau untuk saat ini struktur organisasinya nih ada apa aja tuh di situ?
Oke, aku boleh. Oh iya boleh. Oke, jadi di sini kami menganut sama seperti sistem yang ada di sekolah, Kak, kurang lebih begitu. Dan untuk ketuanya itu kami sebut dengan Kepsek, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah itu yang ketuanya. Terus juga untuk badan pengurus inti itu kami ada sekretaris 1 dan 2, terus juga ada bendahara. Terus untuk badan pengurus hariannya itu ada dari FID, Facilities and Infrastructure Department, CID, Curriculum and Instructor Department, and then PRD, ada lagi SCD, FD, dan HRD. Oke, Ada baik. 8 lah total. Ada 8 Punya fungsinya struktur di situ, masing-masing. Iya. punya tupoksinya masing-masing di situ ya. Dan ini untuk masa jabatan mungkin ada dilakukan periode jabatan begitu? Iya. Berapa Dan lama kami tuh? berganti setiap tahun, Kak. 1 tahun sekali ya. Jadi kalian ini angkatan berapa nih? Ke 10. Kalau kami angkatan 10. Kalau kami sendiri tuh angkatan batch 10, tapi untuk anggota kita udah sampai batch 12. Batch 12 udah banyak ya. Oke, baik. 12 artinya udah 12 tahun nih. Kurang lebih. Kurang lebih. Oke, baik. Dan ini untuk apa namanya itu tujuan dibentuknya UKM Unsri Mengajar ini apa nih? Oke, seperti yang udah diceritain tadi, Kak, karena kan awalnya Unsri Mengajar ini kan apa istilahnya itu terinspirasi dari program kerja yang ada di BEM. Iya. Nah, waktu itu karena terlihat program ini sangat bagus, itu sangat disayangkan untuk tidak dilanjutkan. Maka dari itu kami memisahkan diri untuk membentuk komunitas yang akhirnya menjadi sebuah organisasi. Nah, di sini tujuan kami itu ya untuk terjun langsung ke masyarakat, di mana tujuan utama kami itu di bidang pendidikan dan sosial. Oke. Itu, dan tugas utama kami itu emang menjadi relawan yang terjun langsung ke sekolah yang Mungkin masih terbelakang. ya masih terbelakang, yang baik. kita kenal dengan 3T. ya. Tertinggal, bukan terdiam ya. Tertinggal apa aja tuh 3T tuh? Biar pendengar kita tahu juga terdiam. Bukan terdiam. Terdiam. Tertinggal, maksudnya kok terdiam terus ini ya? Terdalam dan Terbelakang. Terbelakang. Oke, baik. Kawasan 3T itu tadi ya. Dan mengenai UKM Unsri Mengajar ini tentunya diinisiasi oleh kampus juga ya, punya peran penting di situ. Ya. Inisiasi awalnya bagaimana nih dari pihak kampus untuk kegiatan kalian begitu? Memang karena sebenarnya Unsri sendiri kan di bidang research dan pengabdian. Nah, jadi mungkin kami bergerak di bidang pengabdiannya. Memang output yang kami berikan ke kampus tidak terlalu signifikan karena kami memberikan dampak kepada masyarakat luar. Contohnya kayak SD binaan yang kami lakukan untuk pengabdian di sana. Kurang lebih untuk SD binaan kami itu ada di SD 10 Pemelutan Barat, dan kami sudah di sana selama 3 tahun. Jadi kemungkinan untuk di tahun ini insya Allah akan pindah sekolah karena ada beberapa indikator yang dari kami telah ditetapkan itu udah terpenuhi. Oke, baik. Jadi artinya di sini sekolah yang kalian tuju itu sudah diprogramkan untuk 1 tahun aja ya? Enggak juga, Tidak. Pak. Ada juga ya? Jadi Bagaimana tuh? kalau untuk pemilihan sekolah itu kita biasanya dapat rekomendasi Oh, dari rekomendasi. dinas pendidikan. Nah, dari dinas pendidikan itu kemudian kami survei-survei, setelah itu mungkin cocok dengan SD-nya. Nah, di situ kami memiliki beberapa indikator untuk menetapkan SD itu sebagai hal yang untuk kami lakukan pengabdian di situ. Baik. Nah, nanti ketika indikator yang telah kami tetapkan tadi tercapai, maka disitulah kami berganti sekolah yang lain. Oke, baik. Untuk parameternya bagaimana tuh? Kalian menentukan kayaknya sekolah ini layak begitu? Untuk selain dari 3T-nya tadi ya, Kak, karena kami ngerasa nih di sekolah itu tuh sudah dilirik dengan betul sama pemerintah. Nah, karena sebelumnya kan mohon maaf masih yang seperti kurang gitu kan, fasilitasnya masih begitu, terus juga anak-anaknya juga masih belum terlalu semangat berdatang sekolah. Tapi alhamdulillah waktu kami masuk itu tuh anak-anaknya tuh lebih kayak semangat karena ada kakak-kakak nih, Kak, aku menyambut gitu ya. pengen jadi kayak kakak-kakak, jadi kami mau masuk sekolah. Itu salah satu contoh kecilnya, Kak. Iya, baik. Dan ini kan sibuknya tugas kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi tentu akan sekali menyita bagaimana kalian mengatur waktu dan juga bagaimana antara MK dan juga kegiatan di UKM. Nah, ini saya pengen menyoroti untuk personal kalian masing-masing. Yang saya pengen tahu, apa sih yang menggerak kalian untuk akhirnya ingin ikut bergabung di UKM Unsri Mengajar ini? Oke, aku dulu boleh? Boleh. Oke, jadi pertama kali waktu aku gabung ke UKM Unsri Mengajar ini untuk melatih bagaimana cara aku mengajar. Karena di kampus aku diajarkan oleh dosen untuk menjadi guru di SMA. Oke. Dan sedangkan di Unsri Mengajar
kita dilatih untuk mengajar di SD. Nah, di sini saya ingin meningkatkan bagaimana kualitas mengajar saya yang tidak hanya bisa mengajar di SMA, juga bisa mengajar di SD. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, itu bukan lagi tentang bagaimana cara melatih kemampuan kita untuk mengajar, tapi sekarang bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk adik-adik SD kita yang benar-benar membutuhkan kita. Oke, baik. Jadi artinya ada rasa kepedulian juga ya. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di kawasan 3T itu bisa tersentuh dengan pendidikan begitu. Nah, kalau dari Tasya dulu nih, apa nih yang mendorong untuk bergabung akhirnya yaudah deh ikut gabung di UKM Unsri mengajar ini? Untuk awalnya kalau misalnya boleh jujur, karena aku kan awalnya ikut tuh di semester 3. Di Iya. semester 3 itu belum ada organisasi dan kebetulan UKM Unsri Mengajar tuh ikut buka oprek. Oke. Nah, di situ aku join, tapi lama-kelamaan buat di sekolah mengajar tentunya cari relasi dan pengalaman. Namun itu tergerak hatinya melihat senyum-senyum adik yang sangat menyambut kakak kayak gitu kan. Kayak Mereka disambut senang ya sekali kedatangan kita tuh dengan tadi ya. dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan aku percaya kalau misalnya kita dilahirkan itu untuk sesuatu hal yang besar. Kayak hablum minanas ya. Benar. Jadi bukan kita hanya tidak manusia. cuma duniawi aja, tapi kita juga mengejar akhiratnya nanti ya. Yang dimana ini juga menjadi bekal kita nanti. Nah, kalau Amelia bagaimana alasannya? Kalau Amel sama sih sebenarnya kayak Rama, karena Amel juga backgroundnya dari Fakultas Pendidikan ya Kak ya. Jadi ya penasaran nih gimana. Waktu kan masih semester awal, jadi belum tahu betul gitu tentang ngajar mengajar. Jadi ikutlah join Unsri Mengajar. Terus di sana ya nyaman ternyata. Oh gini ya rasanya jadi suka relawan gitu. Begitu. Walaupun kita tuh digaji, walaupun kita tuh bekerja secara suka dan rela, tapi di situ ada sisi lain yang nyentuh hati kita gitu. Di sini Ada aku kesenangan tersendiri. Oh gitu, kayak ada sesuatu yang akhirnya aku bisa bermanfaat nih untuk sesama manusia begitu ya. Oke, nah ini kalau saya lebih dalam lagi nih mengenai kalian bertiga, pengalaman ketika terjun ke lapangan, tentu menghadapi banyak sekali situasi ya, dari akses jalan yang sulit dijangkau, dan juga bagaimana, tadi kan ini kawasan 3T, artinya ini kawasan yang memang jauh nih dari yang tempat dari kalian tinggal begitu. Nah, ketika kalian di lapangan, pengalaman apa nih yang begitu menyentuh yang sampai dengan saat ini baik itu Amel, Rama dan juga Tasya yang akhirnya dia akan menjadi suatu kenangan yang membuat kalian tuh menjadi semangat dan juga bersyukur ini pastinya. Apa tuh? Oke. Rama Jadi dulu. kalau dari aku pribadi itu aku belajar banyak hal ketika terjun langsung ke desa. Itu melihat adik-adik keinginan mereka masih bisa hidup, masih bisa apa istilahnya masih Semangat mau belajar ya. Karena jika kita sebagai orang yang sudah terbiasa tinggal di kota, pasti kita bakal mengeluh, oh kok bisa sih mereka tinggal di sini, banyu nggak bersih, mereka pakai banyu seadanya, belum lagi belajar seadanya, pakai baju sekolah pun seadanya, dan itu benar-benar wow, kok mereka masih bisa bersyukur dengan keadaan ini, kok kita masih kadang sering mengeluh atau lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi artinya ini membuat Rama tuh kayak bersyukur ya. Iya. Jadi sesulit apapun situasi yang selama ini merasa kayak udah sulit sekali, ternyata masih ada saudara kita yang lebih sulit lagi begitu dari apa yang Rama hadapi begitu ya. Oke, nah kalau dari Amel ada nggak pengalamannya sama tuh? setuju sih. Ini jadi lebih bersyukur kan. Jadi pertama kali kami datang ke sekolah itu Kak, sekolahnya masih Masya Allah masih yang jalannya becek, terus habis ujian itu semua sepatu kotor dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan waktu kami sampai di sekolah, anak-anaknya tuh tidak mau sekolah. Oh begitu. Karena mereka lagi bantu orang tuanya lagi iya di kebun ya. Ya lagi namanya kita panen. di desa begitu ya kehidupannya ya. Jadi yang masuk tuh cuman ada beberapa kayak oh ternyata mereka ini sambil kerja loh, sambil bantu orang tuanya nih mereka tuh di sekolah. Terus sampai sekolahnya juga kadang banjir gitu kan Kak. Jadi banyak hal yang bikin kita tidak pernah dapetin nih di kota. Kita hidup enak itu makan tinggal makan. Tapi waktu kita sampai di lapangan, oh ternyata banyak ini kisah bukan hidup di ya. film doang nih yang kayak gini, aslinya juga ada nih yang kayak Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah kalau Tasya bagaimana? Kalau untuk aku pribadi yang paling berkesan mungkin kemarin itu kita sempat ngajar dan di sana tuh masih tanah merah. Di sana itu pas tanah merah itu struggle kali, apalagi motor-motor itu bannya. Apalagi hujan ya. Karena itu juga habis hujan dan tanahnya masih merah. Jadi pas sampai sekolah anak-anaknya kami pikir itu anak-anaknya nggak ada di sekolah, tapi ternyata ramai,
sedangkan begitu. guru-gurunya saja tidak pergi ke sana. Jadi kami yang diamanahkan untuk mengajar mereka di kala itu. Iya. Dan itu yang bikin aku bersyukur sih, karena walaupun mereka masih punya semangat belajar di tengah kesulitan akses kayak itu kan. Terus juga kadangan mereka itu lebih memilih untuk membantu orang tua. Kalau misalnya lagi ada masa panen dan kondangan, mereka biasanya nggak Iya. sekolah. Oh begitu. Jadi memang semangat belajarnya itu alhamdulillahnya ketika ada kami, mereka memilih untuk sekolah daripada Oh, kayak ada dorongan ya ketika Iya. kalian datang ke situ ya. Oke baik. Dan ini mengenai kawasan 3T yang kalian petakan untuk pernah apa ya kalian programkan dalam kegiatan di UKM Unsri Mengajar ini, kawasan di mana aja tuh? Sumsel atau Palembang kita menyebutnya? Untuk sekarang Iya. itu dari universitas itu seperti mengharuskan di sekitaran Sumsel. Sumsel ya. Iya. Jadi tidak terpusat cuma di Kota Palembang aja Iya. nih. Kayak Banyuasin. Lebih ke Indralaya, daerah Indralaya. Kak. Iya. Boleh dong disebut lebih signifikan, lebih detail gitu. Dulu sebelum di 10 di mana? di SD 2 kalau tidak salah, SD 2 Aha. daerah Indralaya Utara. Indralaya Utara. Nah, Kita juga sekarang- pernah pengabdian 3 hari di daerah Pemulutan Selatan. Pemulutan Ya, Selatan. Jadi kalian memang baru titiknya itu selama kalian bertugas di sini di kawasan Indralaya ya? Iya. Pemulutan Selatan, Aha. Barat. Ya sekitar Indralaya. Oh, Karena oke. untuk memudahkan kita juga dari Unsri Indralaya ke daerah-daerah SD-nya. Gitu. Oh begitu. Ada rentang waktu lah yang tidak terlalu makan waktu kalau misalnya kita berangkat pagi kan, jadi Aha. ketemu adiknya masih di waktu pagi. Baik. Dan nih kalian semua tinggal di Palembang atau di Indralaya? Kalau aku tinggal di Palembang. Di Palembang. Semuanya juga ya, Aku Amel di dan juga Indralaya, Tas. Kak. Oh di Indralaya. Iya. Kalau aku nomaden Kak. Oh ini ada. Banyak rumah ya. Toke lamo nih kayaknya Tasya ya. Toke Lamu. Oke baik. Dan ini ketika kalian bertugas, apakah ini kan kayak Raban nih, kalau mau bolak-balik Palembang Indralaya agak sulit juga nih. Agak lama di jalan malah justru ya. Nah ini biasa nginep atau kalian masing-masing sudah menyiapkan apa ya kayak anggaran ketika aksesnya susah dijangkau, nginep dengan fasilitas, bukan fasilitas sih, kayak sesuatu yang sudah disiapin nih untuk tempat kalian menginap gitu. Oke, jadi gini Kak. Jadi kami kegiatan mengajarnya itu ada di hari Jumat. Oh begitu. Jadi kami kumpul di gerbang Unsri itu sekitar pukul 6 pagian. Yang di Layo ya. Ya, yang di Laya. Aha. Itu kami kumpul sekitar 6 pagian. Terus sekitar jam setengah 8 kami menyewa satu bis dan Oke. itu dianggarkan dari rektorat. Oh Dan, begitu. Ya, biaya angkotnya fasilitasi dan ya Disupport ya. akomodasi angkotnya itu dari rektorat. Terus kami berangkat ke SD-nya itu kurang lebih sampai jam 8 pagi. Aha. Di situ kami mulai ngajar dan kami alokasikan sampai pukul 11. Baru kami pulang lagi. Oh begitu. Jadi nggak sampai larut malam. Oh nggak terlalu malam ya, begitu. Nah ini kalau buat support, karena ini kan memang di bawah naungan dari kampus ya. Iya. Bagaimana support dari rektorat untuk kegiatan kalian? Kayak kan tadi disebut ada akomodasi. Nah kalau bentuk support yang lain apa tuh? Kalau memang untuk support dari rektorat, memang beberapa tahun sebelumnya itu kita diberikan dana. Aha. Namun untuk beberapa tahun sekarang ini kami menyediakan proposal terlebih dahulu, Oh, begitu. apa saja kegiatannya, kemudian perlengkapan apa yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan ATK itu biasanya langsung diberikan dari pihak rektorat. Jadi memang diberikan barang, Bentuk bukan barang. dana. Gitu. Jadi kalau dana itu hanya diberikan ya kayak akomodasi tadi, kita diberikan akomodasi, kemudian fasilitas kayak kalau misal untuk konsumsi, kadang kalau misalnya kita kan kegiatan kita bukan hanya mengajar, ya, kita juga mengadakan kegiatan festival pendidikan, Iya. kemudian ada ekspedisi zombie yang insya Allah akan diadakan di tanggal 13 sampai 15 Desember. Oke baik. Jadi ini operasionalnya memang sudah di backup sama rektorat gitu ya. Kalaupun memang ada tambahan, kalian sudah menyusun proposal Iya. untuk pengajuan kepada CSR pihak lain gitu. Benar. Baik. Nah untuk sejauh ini apa ya? Kayak kendala mungkin. Lebih bukan kendala sih, kayak lebih tantangan gitu. Atau pengalaman lagi deh, kita kembali ke pengalaman lagi. Ya menurut kalian ini sulit tapi akhirnya bisa kalian lewati. Apakah mengatur waktu termasuk juga di sana atau ada hal lain? Siapa dulu yang pengen jawab? Oke, kalau dari aku pribadi itu tantangannya itu bagaimana kami di sini kan untuk sekarang kepengurusan itu di angkatan 10 Kak yang menjadi Iya. Istilahnya itu yang mengayomi adik-adik yang batch begitu. 11 sama 12. Nah, ketika adik-adik batch 11 sama 12 ini nggak diawasi ketika ngajar, itu mereka kadang terlihat bingung. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai yang udah istilahnya lebih dulu mengenal adik-adiknya, itu bagaimana mengarahkan mereka. Terus
bagaimana kita mengingatkan mereka untuk tidak terlalu berfokus pada HP ketika ngajar, dan itu salah satu tantangan juga Kak, karena bukan banyak sekali, ada beberapa pengajar-pengajar muda yang ketika ngajar itu mereka nggak fokus ke anak-anaknya, fokus ke HP atau dokumentasi. Begitu ya. Padahal kan kita juga udah punya tim dokumentasi sendiri. Jadi mereka kadang takutnya nanti visi misinya nggak tercapai gitu dan itu ya. menjadi salah satu tantangan untuk kita juga untuk mengarahkan adik-adik. Oke, baik. Ini tadi sudah diwakilkan oleh Rama ya mengenai hal itu. Nah, kalau untuk visi misi dari adanya UKM Unsri mengajar ini, menurut versi kalian deh, kalau memang nggak hafal untuk visi misi aslinya bagaimana tuh? Oh, visi misi ya Kak. Aha. Nah kebetulan di kepengurusan sekarang kami itu nyebutnya Koloni semut. ya koloni semut. Koloni Jadi semut apa tuh artinya tuh? kayak semut yang berkoloni. Jadi kami begitu. tuh nggak bisa Bersatu ya. melakukan hal secara individu, tapi Aha. kami bisa melakukannya bersama-sama secara bergotong royong. Oh begitu. Jadi bersama mencerdaskan anak bangsa begitu. Kurang lebih. Baca nian ya. Oke, baik. Nah ini kalau mengenai program, ini kan kita udah mau tutup tahun ya, udah Desember, tersisa mungkin 1 bulanan ke depan nih 2024. Yang udah dilewati dulu nih untuk 2024, programnya apa aja? Kalau untuk program kita itu ada banyak ya Kak ya, karena berdasarkan Mhm. visi itu pasti ada programnya masing-masing, Iya. namun kita ada program unggulan. Aha. Nah untuk program unggulan kita itu ada 3. Yang Apa pertama tuh? mengajar tadi, Mhm. mengajar di SD Binaan, kemudian ada festival pendidikan, dan yang terakhir ada ekspedisi zombie. Gitu. Aha. Apa tadi? Ekspedisi Ekspedisi zombie, zombie sama? mengajar rutin, dan festival pendidikan. Oke, takutnya nanti yang dengar zombie itu bukan zombie ya. Zoom itu zoom ya. Ya, Zombie zombie itu itu singkatan Kak. Ah, oh, ada Zona singkatannya. Unsri Mengajar Oh Berbagi begitu. Ilmu. Saya mengiranya zoom itu kayak kita mau zoom biasa gitu ya. Oke, kalau untuk lebih detailnya bagaimana tuh masing-masing programnya? Boleh Amel nambahin? Ayo nggak? boleh Ya. silakan. Nah sebelum membahas dari 3 program tadi, kami itu membekali dari para pengajar. Kami ngebut adik-adik Unsri Mengajar yang lagi ngajar tuh pengajar muda. Apa ngajar muda? Nah jadi kami itu membekali Mhm. pengajar muda tuh dengan berbagai upgrading. Nah, Oke. atau pembekalan lah ya kita nyebutnya. Mhm. Ada juga yang namanya micro teaching, terus kelas mengajar, terus juga kelas-kelas upgrading lainnya. Nah maksud dari micro teaching ini, jadi sebelum kami mengajar terjun langsung ke Mhm. lapangan, jadi kami latihan dulu mengajar Oke. nih. Jadi kakak-kakaknya Simulasi ya. ya simulasi. Aha. Jadi kakak-kakaknya pura-pura jadi murid, terus mereka yang ngajar di depan, dan itu seru banget sih. Kayak Jadi mempersiapkan mental juga ya menghadapi anak-anak. itu seru banget. Jadi teman-teman tuh pasti paling excited kalau micro teaching gitu. Oke. Terus Jadi- juga Kak, kalau untuk micro teaching ataupun mengajar itu kami Iya. juga cuma mengajar langsung, kami juga buat bahan ajar dan lain sebagainya. Iya, nah, Dan ya, itu setuju sekali. agar adik-adiknya juga belajar itu antusias nggak monoton. Terus juga kita bisa membekali pengajar muda yang lainnya itu bagaimana cara membuat bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar adik-adiknya gitu. Oke, baik. Nah, kalau buat metode pembelajaran yang kalian terapkan ketika terjun ke lapangan itu kayak apa tuh? Nah, kebetulan karena Amel dari ini Departemen Kurikulum, Mhm. jadi kami itu selama 1 tahun kepengurusan kami punya yang namanya modul ajar. Oke. Nah, modul ajar di situ kami sudah rangkum nih, kami mau ngajar apa nih di setiap minggu, apa mau ngajar bahasa Indonesia atau apa. Nah, kalau misalnya di minggu kemarin itu masih kurang anak-anaknya untuk memahami pelajaran, kami ulangi lagi di materi itu, Kak. Oke. Terus dari H-1 mengajar nih di hari Kamis, kami di situ briefing. Oh, Nah, begitu. briefing itu kami belajar dulu nih, kita mau ngajar apa besok, kita cari dulu pengertian dan soal-soal segala macamnya, dan situ kami bikin bahan ajar. Oke. Bikin bahan ajar supaya besok itu kita belajar ngajarnya tidak bingung. Jadi Kayak kan udah ada pegangan gitu ya. biasanya di depan tuh kan kita kalau habis ini apa gitu kan. Apalagi aku yang ngajarnya. Aduh. Tambah pening ini loh Kak ya. Nah ini kalau buat Rama, ini mengajar apa tuh ketika kegiatan? Oke, kalau untuk di mengajar di SD sendiri itu kami nggak berpatok pada kurikulum yang mereka pegang di sekolah Kak. Kami punya kurikulum kami Konsep sendiri. kalian masing-masing Kami ya? punya konsep kami sendiri, cuman apa istilahnya merujuk dengan Oke. kurikulum yang mereka pakai di sekolah. Nah itu seluruh pengajar muda itu nggak berfokus pada materi apa yang mereka pegang, itu mereka bisa ngajar hampir seluruh materi. Oke. Hampir seluruh Jadi materi. nggak terfokus dengan FKIP yang kalian ambil Iya. gitu ya. Kalau Rama lebih banyak kemana nih mata pelajarannya? Biasanya ngajar membaca, Oh, karena membaca. Rama biasanya pegang anak kelas
3 ke bawah atau 4 ke bawah. Oh, 3 Kelas ke 5, bawah. 6 itu jarang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 Ya, begitu. 1, Oke. 2, 3, 4. Nah, ya Membaca. untuk ngajarnya juga tuh Kak, ini bukan orang ini harus ngajar di kelas 1, orang ini harus Aha. ngajar, bukan. Iya. Cuman kini dari teman-teman departemen HRD. Mhm. Nah, Mereka itu iya. menyediakan jadwal. Jadi Oh, itu gitu. emang dari jadwal dari pengajar muda yang ngajar di hari Jumat. Jadi ada yang mempersiapkan jadwalnya juga Iya, ya. benar. Oh, itu Ganti ramah. latihan ngajar. Kalau Tasya ini biasanya ngajar apa nih mata pelajarannya? Kalau ngajar mata pelajarannya Aha. itu ganti-ganti sih Kak ya, karena kita sesuai dengan kurikulum yang dibawa sama teman-teman. Aha. Tapi lebih seringnya itu ngajar biologi sih Kak. Biologi ya. Biologi itu Kebetulan dapat Iya, sering Aha. biologi ya. biologi di kelas 5 Sama biologi aja. Enggak ada mata pelajaran lain ya? Ada. Ada ya? Dan itu tapi lebih seringnya tuh dapat di pelajaran biologi. Oke, kelasnya Kebetulan. Kelasnya kelas 5 sampai kelas 6. 5 dan 6. Kebetulan Baik. Tasya Ah. ini ngajarnya di pelajaran biologi. Oh, biologi. Dapat iya. Tapi kalau buat SD udah ada biologi ya emang ya? IPA. Masuk Oh, ke IPA. Aha. Tapi kita nyebutnya biologi begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Amel bagaimana? Untuk ketika kegiatan belajar lebih banyak ke mata pelajaran apa tuh? Kalau Amel tuh sebenarnya lebih banyak ngeordinir teman-teman Kak, karena dari kurikulum tadi kan. Nah, jadi Amel lebih banyak di luar, terus kalau misal ada yang ngebutuhin peran Amel di situ, Aha. Amel bakal masuk kelas. Nah, jadi Ida yang harus belajarin ini, harus Oh, belajarin. begitu. Karena Amel yang harus membagi mereka kan. Ini kelas ini, kelas ini kelas ini Oke, gitu. kayak lebih ke korlap ya? Koordinasi Lebih ke- lapangan gitu. Lebih ke korlapnya sih. Oke, baik. Jadi kalian sudah punya tugas masing-masing ya di situ ya. Pernah nggak sih ketika apa ya? Kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba di kampus banyak tugas. Ada nggak Nah, struggle-nya gitu. seperti itu? Aduh. Itu salah satu tantangan. Sampai rampat tiap hari ya. Ini kayaknya perlu kita sedikit sampaikan juga kepada pendengar kita supaya ini bisa menjadi suatu edukasi bahwa sepadat kalian juga sebagai mahasiswa-mahasiswi tapi masih tetap bisa berkegiatan sosial ini. Bagaimana untuk mengatasi situasi seperti itu? Siapa Oke. dulu Siapa nih? dulu? Kalau dari Aha. aku pribadi, karena aku dari jurusan pendidikan ekonomi, calon guru ekonomi, aku Iya. selalu menerapkan prinsip yang ada di dalam ilmu ekonomi. Aha. Jadi aku kalau ada kegiatan seperti mengajar atau kegiatan di kampus, aku melihat dulu kegiatan Skala prioritas ya. ya, terlihat dulu dari dua kegiatan ini mana yang lebih penting atau mana yang lebih mendesak. Itu dua hal yang berbeda, penting dan mendesak. Iya. Kalau lebih penting mengajar, aku bakal istilahnya absen dulu untuk kuliah karena mungkin aku bisa baca terlebih dahulu PPT-nya. Aku fokus mengajar untuk hari Jumatnya itu. Habis itu kalau emang di minggu depannya lebih penting urusan kuliah, aku bakal kuliah terus, nggak ngajar dulu gitu. Jadi udah punya ini sendiri ya kalau Rama ya. Iya. Aha. Kalau Tasya bagaimana? Sebenarnya kurang lebih sama ya Kak ya. Aha. Kita pakai skala prioritas karena pun juga tidak harus selalu kita yang mengajar. Lagian Iya. kan udah disediakan nih jadwal ngajarnya, tapi memang untuk teman-teman yang nggak dapat jadwal ngajar itu dibolehkan untuk mengajukan diri sebagai pengajar muda kayak gitu. Jadi yang pertama ya sama, kalau seandainya kita merasa ada UAS nih, ternyata bertepatan di hari Jumat, mungkin kita lebih milih UAS kan, karena kembali lagi ke tujuan kita kuliah, bukan menjadi relawan. Tapi di samping itu kita tetap ikut di kegiatan hari Kamisnya, bantu bikin bahan ajar. Jadi teman-teman di hari Jumat bisa mengajar. Kalau misalnya mereka nggak bisa datang di hari Kamis nih buat bikin bahan ajar, nah itu kami yang bikinkan buat bahan ajar, dan di hari Jumatnya mereka udah ada bahan ajarnya. Oke, baik. Masing-masing udah punya ini ya, udah punya strategi masing-masing gitu. Nah, kalau Amel bagaimana? Sebenarnya yang disebutin teman-teman tadi tuh kendala yang beneran kami pikirkan kan. Aha. Karena kan di sekolah itu tuh nggak bisa nih ngajar di hari Sabtu, sedangkan di hari Jumat teman-teman itu pada kuliah. Nah, pada kuliah, jadi itu kadang kami kesulitan nih, siapa Iya. nih yang bisa ngajar di hari itu. Nah, karena banyak teman-teman yang kuliah, jadi teman-teman yang dapat jadwal untuk kuliah, jadi kami itu bikin opsi baru nih, siapa nih teman-teman yang nggak kuliah hari Nggak itu, kuliah. jadi bisa gantiin teman-teman yang ngajar. Nah, kalau Amel sendiri itu alhamdulillah sejauh ini ngajar terus karena Jumatnya juga MK-nya kosong. Cuman kemarin sempat jadi kendala karena kami melaksanakan PLP dari Fakultas Keguruan ini. Oh, PLP. begitu. PLP itu kegiatan mengajar resmi dari kampus ke sekolah lain. Iya. Nah, di situ cukup jadi kendala karena Amel sebagai koordinator yang harus ngurus tiap Jumat, tapi juga harus
mengajar di sekolah lain Aha. gitu. Itu jadi Baik, kendala. dengan banyaknya pengalaman atau kendala yang tadi kalian sampaikan ini membuktikan bahwa semangat kalian tuh luar biasa ya. Amin. Insya Tidak Allah. akan ada kata lelah begitu. Amin. Apalagi masih muda-muda nih. Nah, ketika nanti tadi kan disampaikan bahwa masa jabatannya 1 tahun. Ketika 1 tahun ini sudah berakhir, apakah kalian udah nggak lagi ikut proses belajar mengajar ini atau masih boleh nih? Oke, Aha. jadi kalau nanti masa jabatan kita udah habis, sebenarnya itu kita masih boleh Kak Oh, masih boleh ikut ya? mengajar. Mhm. Kalau kita mengajukan diri gitu. Oh, begitu. Itu masih diperbolehkan untuk mengajar. Sejauh ini Serta masih merta banyak ya? kita- Yang seperti itu masih ada juga. Masih ada banyak. beberapa. Karena memang kalau misalnya kita setelah selesai pengurusan itu kan ada yang namanya dewan pengawas Kak. Nah, mungkin dari teman-teman yang kita sekarang nih Jadi dia dewas bisa, ya? Nah, jadi dewan kemudian jadi DPO itu jadi dewan pengawas organisasi. Nah, dari situ sebagai dewan pengawas dan penasihat tentu boleh ikut dalam kegiatan. Oke. Beberapa ada kegiatan rapat rutin juga lah, Oh. diskusi antara kami dengan Kakak-kakak. dengan Oh, begitu. kakak-kakak dan DPO tadi. Intinya Aha. sih kalau masih ada di Indralaya dan Palembang sih Kak. Kalau Oh, udah masih boleh lulus ya? dan udah pulang ke Ke Jakarta iya ke rumah masing-masing Aha. ya. Nggak bisa lagi ya, karena itu keadaan. Aha, baik. Selagi memang ada kesempatan, kenapa tidak ya untuk melakukan sesuatu kebaikan begitu. Nah ini untuk 2025 nih, kalian udah menyiapkan program apa yang akan dilakukan? Oke, jadi kami sebenarnya seperti yang disebutkan Aca di awal itu kami udah menetapkan untuk kemungkinan besar akan pindah sekolah binaan, Oh, SD gitu. binaan. Karena kami udah melihat beberapa indikator kalau SD binaan kami yang sekarang itu sepertinya sudah mulai udah mulai oleh pemerintah. dilirik oleh pemerintah, mulai dari kelasnya udah direnovasi, Oke. Bagus kan. udah bagus, terus kursi-kursinya juga udah bagus, papan tulisnya juga udah bagus, dan itu sepertinya mereka udah bisa apa istilahnya bergerak sendiri. Jadi kami ingin bergeser sedikit ke daerah yang lebih membutuhkan lagi. Baik, ini ketika mereka sudah mulai dilirik oleh pemerintah yang tadi kayak disampaikan oleh Rama, ini impact dari kalian juga atau ada peran lain nih? Kayaknya ada ya sedikit banyak ya. Karena kami membantu untuk apa ya namanya tuh membranding di sosial media jadi Oh, bisa begitu. lebih dilihat orang banyak gitu. Kayak lebih memviralkannya begitu ya, supaya lebih dilihat oleh pihak-pihak terkait begitu. Oke, baik. Nah ini ketika memutuskan untuk bergeser ke sekolah lain tentu ada alasan ya. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Rama bahwa sekolah ini udah mulai ada sesuatu yang dilakukan di situ ya, upgrade yang dilakukan. Nah ketika ke sekolah yang baru nih, apakah juga ini atas kesepakatan masing-masing atau ada pihak yang memang disiapkan untuk mengambil keputusan bahwa ya udah kita ke sekolah ini nantinya begitu? Kalau untuk menentukan sekolah mana yang akan menjadi SD binaan kami selanjutnya itu Aha. kami diskusi Kak. Diskusi dulu Diskusi ya. bersama dengan teman-teman BPH lainnya, memikirkan apakah indikator yang telah ditetapkan tadi telah tercapai. Aha. Kalau memang sudah, kemudian kami kira-kira kayak masih survei, tapi sekarang masih tahap survei untuk mencari lokasi SD binaan selanjutnya. Yang cocok Gitu. begitu ya. Oke, baik. Baik mendengar dan Manca Bica Dolor-Dolor dimanapun berada, dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Amel, Tasya dan juga Rama, kita akan dengarkan dulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di obrolan komunitas. Ombak naik. Allah. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik Manca Bica Dolor-Dolor, dan kita masih bersama dengan Amel, Tasya dan juga Rama. Ini teman-teman dari komunitas UKM Unsri Mengajar, dan kita masih di obrolan komunitas. Kami silakan untuk Anda yang pengen bergabung bersama kami di line telepon 0711351656, atau yang pengen komen di channel YouTube kita juga boleh ya. Yang pengen tanya-tanya bersama dengan ketiga narasumber kita terkait dengan kegiatan mereka mengajar di program yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Oke, dan kita kembali lagi ke Amel, Tasya dan juga Rama ya, mengenai jumlah anggota ya kita menyebutnya, atau jumlah pengajar yang aktif sampai dengan saat ini ada berapa orang nih? Oke. Iya, Jadi silakan. kalau untuk kemarin kami juga sempat melakukan micro teaching. Yang untuk pengajar muda yang udah ikut micro teaching itu berarti mereka udah istilahnya udah official. Jadi anggota Unsri Mengajar, dan itu kemarin waktu micro teaching di angkatan 12 itu kurang lebih sekitar 200. Ya, Tapi 200. ya 200-an. Kalau untuk awal pendaftaran itu ada sekitar 298. Tapi kan untuk masuk ke di micro teachingnya itu kita ada seleksi dan wawancara segala macam, itu sampai di 200-an. Nah kemudian di micro teaching itu yang hadir cuman sekitar 180. Oh begitu. Jadi seleksi alam ya. Tapi itu berdasarkan batch gitu kan. Oh, Nah, begitu. jadi batch 12 kemarin sekitar ratusan, yang versi sekarang. Nah, untuk batch sebelumnya, batch 11 itu angkatan 22 ya. Angkatan 22 kalau di kampus itu. Nah, itu tuh juga ada sekitar 50-an. Nah, yang terakhir itu ada sisa batch 10 alias kami ini ya sisa puluh-puluhan juga lah. Jadi masih lumayan banyak juga ya. Dan Alhamdulillah. pemateri untuk apa tadi, micro teaching Teaching. tadi itu siapa sebagai pemateri kalian untuk pada saat persiapan itu? Oh, untuk upgrading dari micro teaching itu kan sebelumnya ada upgrading nih Kak dari HRD. Nah, itu pematerinya itu Kak Nadia Cinta. Kak Nadia Cinta itu wakil kepala sekolah juga di tahun kemarin, wakil kepala sekolah Unsri Mengajar. Nah, tapi untuk micro teachingnya itu sebenarnya nggak ada pemateri sih Kak. Oh, nggak ada ya? Jadi para pengajar mudanya maju ke depan dan kami pura-pura jadi murid langsung. Lebih ke kayak sana aja simulasi ya. sih, Kak. Simulasinya ke situ. Iya. Jadi nggak ada kayak coaching kliniknya, nggak ada ya? Ada sebelumnya, Ada? tapi disebutnya dengan upgrading. Upgrading itu tadi. Baru di sana ada pematerinya ya. Iya, di Oke, upgrading. baik. Dari apa nih kita menyebutnya? Kakak-kakak sebelumnya ya? DPPO lah, alumni lah ya. Oke. Dari UKM Unsri Mengajar. Oh begitu, baik. Iya. Ya, nah ini dengan kegiatan kalian kan luar biasa sekali ya, kegiatan sosial dan juga dengan tantangan yang ada. Tapi kalau buat kalian pribadi, impact yang dirasakan apa nih? Masing-masing pasti punya
Kalau dulu mungkin lebih gak berani nih berdiri di banyak depan hadapan anak-anak. Tapi setelah bergabung di sini akhirnya punya keberanian untuk itu. Atau ada hal lain nih? Oke, kalau dari aku pribadi itu aku ngerasa benar-benar di sini aku belajar berbagi Kak, belajar menahan ego, belajar mengajar lebih baik lagi karena waktu pertama kali di kampus itu waktu pertama kali sebelum aku ikut Unsri Mengajar itu aku ada praktek mengajar di kampus dan itu mengajar aku benar-benar jelek banget. Terus ya sekian lama aku ikut Unsri Mengajar, mengajar adik-adiknya dan itu mulai ada perkembangan sampai sekarang alhamdulillah aku udah jadi guru les di salah satu platform terbaik di Indonesia dan itu benar-benar impact yang aku rasain. Jadi kayak batu loncatan untuk pengalamannya ya di situ ya, supaya nggak kaget lagi tuh. Nah kalau dari Tasya dulu, apalagi? Kalau dari aku impactnya mungkin sebenarnya aku kan bukan dari Fakultas Keguruan, aku tuh dari FKM Gizi. Nah, kalau untuk impact yang aku rasakan tentunya membantu aku untuk bisa belajar dan mengenali sifat-sifat dari anak-anak yang Karakternya memang ya. beda-beda karakternya. Terlebih lagi kan mereka pasti beda metode cara belajarnya. Nah, dari situ aku mulai mengasah diri lagi nih, gimana sih biar anak-anak ini bisa paham dengan cara ataupun metode yang aku ajarkan mereka, biar materinya masuk. Jadi mungkin impact yang aku rasakan adalah aku bisa dapat skill mengajar yang menyesuaikan dengan karakter anak-anaknya, lebih berani buat public speaking dan mungkin leadership ya, karena sebagai guru kita harus bisa memimpin kelas. Oh begitu. Jadi secara nggak langsung membuat Tasya punya pengalaman menjadi seorang guru juga ya. Ya benar. Secara tidak langsung di situ, walaupun nggak dari fakultas FKIP tadi itu tadi. Oke. Nah kalau Amel bagaimana? Kalau Amel lebih jadi lebih menghargai peran guru. Begitu. Ya, karena dulu kan kita kayak nganggap apa sih ibu nih marah-marah terus, gitu kan, apa sih ibu nih bla 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 bla. Oh, waktu kita terjun langsung, oh gini ya yang dirasain oleh guru menghadapi Tidak anak-anak segampang dengan itu ya. anak-anak dengan berbagai karakter, belum lagi ada tekanan dari sana sini, mengurus administrasi segala macam. Jadi ya tadi selain nambah pengalaman, jadi lebih menghargai profesi gitu. Begitu. Terus juga karena Amel tadi alhamdulillah masuk kurikulum ini tadi, jadi Amel belajar nih, gini ya cara ngerangkai kurikulum, bikin rancangan pembelajaran Begitu. dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ini pengalaman luar biasa sekali ya, untuk impactnya juga luar biasa juga nih untuk kalian. Jadi ketika nanti udah terjun ke masyarakat atau ke dunia kerja, ini menjadi suatu pengalaman yang bikin kalian tuh nggak kaget lagi. Ya, Apalagi untuk yang di FKIP ya, karena memang udah bidangnya begitu. Oke baik. Nah untuk apalagi yang saya pengen saya tanya, boleh nggak kita seakan-akan lagi simulasi mengajar nih? Masing-masing. Saya pengen tahu nih bagaimana mentalnya ya. Walaupun kayaknya udah jago-jago nih. Dari siapa dulu? Rama juga Rama, mungkin. Silakan. dari Bapak. Jadi seolah-olah kita bertiga ini muridnya Pak Guru Rama nih kita boleh. sebut ya. Oke. Sikap beri salam, duduk. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebalik-balik ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, oke, siapa yang mau pimpin doa? Saya. Oke. Amin. Gimana kalau mau pimpin doa? Kami ada speakingnya dulu. ada speakingnya dulu. Bagaimana biar nggak speakingnya? monoton. Coba. Ayo. Kamera, rolling, action. Oh, kayak yang tadi saya sebut ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Wah. Ada lagi? Banyak nggak? Kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, baik. Jadi ini dari bernyanyi-nyanyi itu aja udah seru ya. Ya. Apalagi anak-anak.
pasti akan terpancing untuk ikutan juga begitu. Ini siapa yang menciptakan apa nih kita menyebutnya lagu ya? Turun temurun. Iya, dari temurun. kakak-kakak yang Turun-temurun, dulu ya. udah kayak gitu, Pak. Jadi memang sampai ke batch ke-12 ini memang udah ada ya. Iya. Oke, oh, seru ya kayaknya ya. Dengan suasana kelas pagi-pagi semuanya udah semangat, dengan kakak-kakaknya juga udah semangat. Apalagi ditambah dengan lagu tadi akan lebih apa ya berkesan mungkin untuk anak-anak itu Amin, tadi. semoga. Sehingga kedatangan kalian itu dinantikan begitu. Nah, untuk siapa lagi ya? Amel mungkin. Aduh, sudah diwakilkan kok. Oh, satu aja ya, satu aja ya. Semuanya sama ya? Atau Iya, ada kurang perbedaan? lebih sama lah. Sama aja ya? Iya, ditambah literasi kan nanti Oke. slogan-slogan. Oh, jadi ada literasi juga? Ada. Numerasi juga diterapkan di situ? Diterapkan. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Ini tadi 2025 apa program unggulannya? Kalau untuk program unggulan itu kan kita turun menurun Kak dari tahun-tahun Aha. sebelumnya, yaitu ada mengajar rutin, ekspedisi zombie dan festival pendidikan. Oh, ada Ada festival satu pendidikan. lagi sih. Ada satu lagi tuh tahun depan itu lagi mempersiapkan PPK Ormawa namanya. Kak. Aha. Apa kayak semacam pengabdian juga tapi ini langsung dinaungi oleh Oleh rektor. Unsri. oleh Oh, begitu Unsri. langsung. Jadi tidak bawa nama UKM, tapi Mhm. kita bawa nama Unsri. Oh, kayak lebih luas ya? Iya. Aha. Nah, untuk seleksi atau pada saat ada open recruitment, bagaimana tuh? Minimal untuk pengalaman kalian dulu nih ketika ikutan bergabung di sini, seleksinya bagaimana? Kalau misalnya untuk oprek pertama kali ya kita menyiapkan seleksi berkas lah pasti gitu. Aha, Mengisi- berkas dulu ya. Mengisi form pendaftaran, kemudian pos-pos untuk memperkenalkan Unsri mengajar lebih luas gitu kan. Setelah adanya seleksi berkas tadi dinyatakan lulus, kita masuk ke seleksi wawancara. Oh, begitu. Nah, seleksi wawancara, kemudian setelah wawancara ada lagi pengumuman kelulusan wawancara. Nah, di situ baru kita melakukan magang. Ada magangnya juga ya. Magang. Tapi Aha. untuk magang itu kalau di batch 12 itu kurang lebih selama 6 bulan. Namun ketika di batch kami itu hanya dilakukan 3 bulan. Kayak gitu. Kenapa 3 bulan? Karena emang pada tahun kami itu sedang masa Covid, Kak. Nah, jadi pengurus pada zaman itu ingin melakukannya secara offline, jadi Aha. tidak buka oprek di awal tahun tapi bukanya di pertengahan tahun. Oh, pertengahan tahun malah itu adanya ya. Jadi kami magang selama 3 bulan itu kami ikut kegiatan ekspedisi zombie kemarin. Kalau untuk kegiatan besarnya cuma ekspedisi zombie dan mengajar rutin. Untuk 2025 nanti ya. Nah, yang Oh, yang kemarin, udah 2024 tadi. Dan 2025 juga sama ya? Iya, kurang lebih sama Kak, tapi mungkin magangnya dilaksanakan sama 6 Sama bulan. juga ya. Oke, baik. Nah, apa namanya itu? Tadi udah banyak sekali yang saya tanyakan dan respon dari orang tua masing-masing nih. Ketika kalian ikut kegiatan sosial begini, bagaimana tuh? Terutama ibu dulu. Bagaimana masing-masing? Boleh mungkin Amel dulu. Amel dulu ya, bagaimana ya? gitu ya. Boleh. Jujur kalau awal-awal lu orang tuh nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Jadi orang tuh tahunya Kuliah. Pulang. kuliah pokoknya fokus kuliah. Nah, Aha. karena dulu tuh ya takut itu tadi takut ternyata nggak dibolehin segala macam. Tapi waktu setelah Amel ikut ternyata orang tua sangat support gitu. Jadi ya sudah ikut sama sini. Nah, bisa di sini sekarang ya karena Unsri mengajar gitu. Oh, gitu. Banyak. Salah satu impact. Jadi Nggak bagi pengalaman di sini ya. bukan cuman nggak apa-apa nih katanya. Jadi kan bekal juga karena kan skip. Jadi ya lebih banyak belajar di luar kuliah lah seenggaknya. Oke, jadi artinya orang tua Aman ini mendukung ya. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Kalau dari Tasya, orang tuanya bagaimana tuh? Ketika tahu Tasya ikutan kegiatan sosial begini. Kalau untuk orang tua sama ya sebenarnya kayak Amel, orang tua tidak terlalu tahu kegiatan. Mungkin ya sama kuliah pulang gitu. Tapi Tasya tipe yang pencerita nih sama orang tua. Oh, begitu. Kata mama ya gak apa-apa ikut kegiatan kayak gitu daripada waktunya Menghabiskan hanya waktu dipakai yang untuk cuma-cuma kuliah, ya. kayak gitu, Nongkrong-nongkrong. daripada cuma nongkrong, lebih baik kita memberikan impact juga untuk masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kalau Rama bagaimana? Ini kan anak cowok nih. Oke, kalau aku pribadi itu awal waktu pertama daftar itu gak izin ke orang tua. Aha. Udah izinnya lah bertiga. Gak izin ke orang tua. Sama semua nih kayaknya ya. Tapi waktu udah berjalan masuk ke Unsri mengajarnya, terus walaupun hari Jumat misalnya nggak ada kuliah, nggak ke Interlaya, mas izinnya ke orang tua mau ke Interlaya itu mau ngajar, jadi dibolehin. Gitu. Dibolehin juga ya, dan juga mendukung juga endingnya. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, dan terima kasih sekali lagi sebagai penutup nih mungkin secara singkat.
Masing-masing apa yang pengen disampaikan dari apa yang tadi sudah kita obrolkan? Dari siapa dulu tuh? Mungkin Rama. Rama lagi nih. Oke, kalau aku cuma mau ngasih quotes ya. Ah. Keep spreading love and kindness to others. Apa itu artinya tuh? Pakai bahasa Palembang lah. Tetap sebarkan cinta dan kebaikan untuk orang lain. Wah, jadi bermanfaat untuk orang lain juga ya. Kalau Tasya apa? Kalau aku karena kita sebagai relawan dan sukarelawan, kemudian kita harus percaya sih kalau kita itu dilahirkan untuk sesuatu hal-hal yang besar. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyebar kebaikan dan berdampak bagi orang sekitar. Wah, luar biasa mulia sekali itu ya. Kalau Amel bagaimana? Kalau Amel, kita sebagai mahasiswa adalah kunci perubahan. Nah, jadi semua perubahan dimulai dari kita, bergeraklah, jangan cuma jangan bedakan antara menikmati masa muda dan menyia-nyiakan masa depan. Itu. Harus ada bedanya di situ ya. Oke, ada tambahan lagi Amel? Udah cukup? Ya, join Unsri Mengajar. Oh ya, terakhir untuk pembukaan open recruitment-nya nanti 2025 kapan tuh? Sekitar bulan Maret. Maret. Setelah pembentukan badan pengurus baru ini. Oke. Ya, kita Dan mau nanti mempersiapkan untuk demisioner dulu. Oke, Iya. baik. Nah, untuk update-nya ada di akun sosial medianya di Iya. mana tuh? Benar, ada di unsri.mengajar. Unsri.mengajar. Itu Instagram ya? Iya, Instagram, benar. TikTok, Oh, TikTok ada juga. TikToknya di mana tuh? Unsri.mengajar. Oh, sama aja ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Amel dan juga untuk Tasya dan juga untuk Rama ya atas sharingnya dan juga mengenai semangatnya juga. Mudah-mudahan saya doakan kalian semuanya sukses. Amin. Dia juga terus menjadi sosok yang menginspirasi teman-teman dan juga seangkatan kalian dan juga menjadi kebanggaan kedua orang tua pastinya itu poin yang penting. Pokoknya sampaikan salam saya untuk teman-teman lainnya juga yang ada di UKM Unsri Mengajar. Dan karena waktu kita udah habis, kita harus berpisah dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Lima hari lima malam rakyat berjuang bertempur melawan Belanda. 5 hari 5 malam rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Barisan pemuda dan laskar berbaur dengan TNI, pergi merdeka atau mati untuk Indonesia. 5 hari 5 malam rakyat berjuang bertempur melawan Belanda. 5 hari 5 malam rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Desi meriam dan senapan menyeruak langit Palembang. PKB cerita jadi saksi perjuangan rakyat Palembang. PKB cerita jadi saksi mempertahankan kemerdekaan. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.